Bagaimana nih Pak Anda melihat kondisi terkini begitu ya terkait dengan akses pendanaan untuk kelas menengah terutama? Jadi begini, kalau untuk akses pendanaan ke kelas menengah, Ya. sebenarnya kalau setiap tahunnya pasti selalu bertumbuh, baik di kota besar maupun di kota kecil. Hanya yang jadi concern utama Agri Capital adalah tingkat approval rate debitur yang masih tergolong belum maksimal. Oke. Jadi Agri Capital di sini hadir sebagai enabler teman-teman pelaku UMKM, pelaku penggiat industri menengah untuk bisa mengakses ke lembaga perbankan konvensional lainnya. Baik, tadi yang Anda sebutkan kurang maksimal itu sebetulnya seperti apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan secara detail nih. Jadi gini, teman-teman perbankan konvensional memiliki risk assessment yang berbeda-beda setiap lembaga keuangan. Ya. Agri itu hadir memiliki beberapa solusi, yang bisa di-accept lah untuk teman-teman UMKM dan industri menengah. Karena di Agri Capital kita memiliki beberapa sistem yang bisa menjadi garantor lah. Kita bisa bilang garantor, jadi teman-teman lembaga keuangan konvensional, kita kan bentuknya penghubung ya. Jadi lembaga penghubung antara lembaga keuangan konvensional dengan pelaku UMKM industri menengah. Nah, di Agri Capital kita memiliki beberapa sistem yang cukup mumpuni sehingga teman-teman dari bank konvensional bisa mengaccept lah. Jadi kita bisa screening di awal debitur-debitur itu, jadi mereka bisa salurkan pendanaan lebih baik gitu sih. Oke, baik. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa masih sistem pendanaannya ini untuk kelas menengah masih kurang maksimal. Nah, Betul. sebetulnya hambatannya apa, Mas, yang sampai membuat pendanaan untuk kelas menengah itu tuh masih belum maksimal begitu? Hambatan-hambatan utamanya seperti apa? Dan juga apakah di tahun ini sudah membaik atau masih sama saja seperti itu? Jadi hambatan utamanya adalah scoring kredit mereka itu banyak yang ibaratnya ada banyak histori kredit pasca pandemi kemarin. Teman-teman pelaku usaha menengah itu banyak yang terimpact lah untuk skor kreditnya. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan konvensional saat ini memang mengharuskan atau mewajibkan skor kredit mereka harus baik. Nah, Agri Capital itu memfasilitasi teman-teman pelaku usaha untuk bisa, ini loh kita edukasi, ini loh kita bisa bantu salurkan, dan teman-teman lembaga keuangan lainnya itu bisa percaya karena kita Agri Capital mempunyai screening yang lumayan bagus gitu. Oke, baik. Nah, selain hal-hal tersebut nih, Mas Rian, banyak masyarakat juga yang mengeluhkan soal birokrasi yang cukup bertele-tele, agunan juga yang cukup memberatkan begitu ya. Dari sudut pandang Anda, bagaimana Agri Capital ini hadir untuk menjadi solusi begitu, Mas? Jadi gini, teman-teman itu saya bilang tadi, mereka itu banyak yang belum mendapatkan literasi keuangan yang cukup baik. Jadi Agri Capital itu bisa membantu mereka untuk mengedukasi dalam artian kita bisa membantu mereka dalam literasi tersebut gitu sih. Baik Mas, tapi let's say begini ya, literasi keuangan itu kan sebetulnya hal yang sangat penting begitu, tapi entah ya, hingga saat ini begitu, belum ada di sekolah-sekolah, itu belum ada. Nah, Agri Capital sudah ada mungkin, Mas, untuk obrolan-obrolan mungkin terhadap pemerintah atau pemangku kebijakan, ini kami bisa hadir loh untuk memberikan pengetahuan atau literasi soal keuangan begitu. Sudah ada belum, Mas? Sebenarnya kalau untuk literasi keuangan, kita itu yang kita berikan adalah debitur yang memang atau teman-teman pelaku usaha yang memang mengajukan kredit ke kami. Jadi memang saat mereka ajukan kredit ke kami, baru kita bisa berikan edukasi literasi keuangan mereka. Dan kedua, saya mungkin agak sedikit jelaskan terkait Agri Capital, kenapa teman-teman bank konvensional itu yang jadi partner kita itu bisa memberikan accept lah ke kita atau memberikan fasilitas kredit yang bisa disalurkan ke pelaku UMKM ya, karena Agri Capital memiliki sistem screening yang cukup mumpuni. Yang pertama, kita itu bisa men-screening debitur dari di Agri Capital memiliki sistem yang pertama, memiliki sistem untuk background checking. Yang mungkin kalau lembaga keuangan lain mungkin hanya dari Google checking, dari itu. Kalau kita menggunakan sistem AI. Jadi sistem AI kita itu bisa screening, checking, debitur memiliki tindakan kriminal atau apa, atau debitur itu mantan PIP dan segala macam. Kita bisa tahu di situ. Dan yang kedua,
Banyakan teman-teman lembaga keuangan konvensional lainnya itu melihat skor kredit, skor kredit atau by checking. Nah di Agri Capital itu kita bisa bantu mereka karena di tempat kita itu kita menjadi garantor lembaga keuangan yang jadi partner kita. Kita bisa berikan garantor ke mereka sehingga untuk slick checking itu bisa sedikit diabaikan lah atau sedikit jadi nggak terlalu fokus utamanya mereka. Dan yang terakhir di sistem kita itu bisa screening rekening dan lain-lain. Jadi yang harusnya bisa memakan waktu lama di Agri Capital itu bisa menjadi lebih pendek gitu. Nah, dari Agri Capital sendiri, Mas, di semester 1 2025 ini sudah mengeluarkan seberapa banyak untuk kinerjanya begitu? Kita untuk semester awal di tahun 2005 kita sudah disburse hampir di 35 miliar saat ini ke pelaku usaha UMKM. Dan saat ini kita bisa akomodir untuk wilayah Jabodetabek, Bandung, serta Bali gitu. Dan untuk target sampai ke depannya ini Mas di kuartal, ini kan kita sudah masuk kuartal kedua begitu ya, ini targetnya seperti apa? Target kami sebenarnya ada untuk tahun 2025 adalah di 100 miliar. Namun memang untuk di awal-awal tahun memang kita agak sedikit lambat, cuman di 3 bulan belakangan ini kita udah mulai sedikit lebih kebut lah. Harusnya sih kita bisa capai di target 100 miliar. Tapi optimis ya Mas ya? Optimis pasti. Optimis, dengan banyak gejolak geopolitik dan lain-lain tetap optimis? Iya betul. Mantap.